Kemarin saya turun gunung, nggak taunya turun berok. Partai saya sedang ulang tahun. Tapi kenapa 5 tahun Anies kerja itu nggak ada apa-apanya? Satu yang sangat rahasia, tapi kira-kira disensor nggak ya? Oke, terima kasih. Ketemu lagi ya. Ya, ngomongin apa nih? Wah, yang paling seru ngomongin Nasdem ya. Iya. Memang niatnya Nasdem itu dengan diksi mengantitesakan Anies dengan Presiden Jokowi. Awalnya itu dikira ide yang sangat jenius. Nggak taunya ambiar. Ya, tadinya Nasdem tuh berharap dengan ngasih baju Anies seolah-olah lawannya Pak Jokowi, itu bakal membuat Anies tuh kelihatan gagah, kelihatan tampil sebagai pahlawan, kelihatan sebagai seorang yang cerdas, lebih hebat dari Pak Jokowi. Kira-kira begitu, awalnya itu seperti itu. Lalu pembenci Pak Jokowi yang rata-rata kadrun itu bakal jatuh cinta ke Anies. Kira-kira begitu awalnya tuh. Dan pada ujungnya publik menyukai Anies. Itu rencananya begitu. Ternyata salah. Seneng banget saya kalau ngomongin kayak gini nih. Iya. Oh ya, buat yang komen, kadun-kadun terutama yang ada komen di bawah ya, biasain nonton sampai habis. Jangan baru nonton baru berapa detik udah komennya yang jelek-jelek. Kafir lah. Ganjar Basnas lah, udahlah ya, kreatif lah. Kalau kesel dengan konten saya, balas dengan konten juga, kelihatan mukanya gitu. Masa anonim? Ya, memang makin dikasih kebebasan bergerak kemana-mana, buat kampanye, promosi diri, semakin banyak blunder yang dilakukan oleh Anies ini. Kemarin sempat ya, Anies ini kan lagi diusahakan ganti kulit. Anies ini lagi diusahakan untuk tidak kelihatan bahwa dia itu adalah bapak politik identitas. Mencoba diganti kulit. Seingat saya ganti kulitnya itu 2 kali. Yang pertama pas dia seolah-olah anak daerah asli. Kalau dia ke Madiun dia bilang dia orang Madiun. Kalau dia ke Kuningan Jawa Barat dia bilang dia orang Kuningan. Dia ke Surabaya dia bilang oh saya ini orang Surabaya. Dia ke Jogja dia bilang saya ini orang Jogja. Itu ganti kulit yang pertama. Ternyata nggak berhasil. Lalu yang kedua adalah dia mencoba ganti kulit dengan penambahan nama. Ketemu komunitas India dia dapat gelar Sih, dapat nama Sih belakangnya. Jadi kalau belakangnya Sih namanya jadi Anies sih. Lalu ketemu dengan komunitas atau teman-teman di Papua, dia dapat tambah nama Yohanes. Ini termasuk ganti kulit. Ini sebentar lagi dia akan ke Medan katanya. Pasti dapat gelar juga. Mudah-mudahan bukan Raja Guguk ya. Ya, jadi awalnya dikira Pak Jokowi itu bakal makin turun popularitasnya, makin gak populer. Makin ditinggal rakyat. Awalnya tuh seperti itu dikira oleh orang-orang Nasdem. Sehingga strategi Anies seolah lawan atau kebalikan alias antitesa dari Pak Jokowi itu diharapkan oleh Nasdem akan berhasil mendulang suara untuk Anies. Tadinya tuh seperti itu. Tapi ternyata ya, minimal dari hasil survei indikator terbaru yang kemarin itu, kepuasan publik ke Pak Jokowi, kepuasan rakyat masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi, bahkan setelah dihajar oleh pandemi sekalipun, malah naik melebihi 70%. Artinya begini 70% itu, kalau ada 100 orang di pinggir jalan, Anda tanya, 100 orang itu Anda tanya, maaf Anda puas nggak dengan cara kerja Pak Jokowi? Itu 70% lebih itu bilang puas. 30% lainnya nggak dengar lagi ditanya itu nggak dengar karena mungkin pakai earphone gitu ya. Intinya tuh 70% tuh puas. Ini hasil survei. Bisa dipertanggungjawabkan. Tahu nggak kepuasan 70% di masa periode kedua seorang presiden atau periode terakhir ya. Itu sangat jarang terjadi di dunia. Yaitu ketika seorang presiden di masa periode terakhirnya kepuasan rakyatnya itu lebih dari 50%. Ini sangat jarang terjadi. Bahkan di Amerika saja, di Amerika ya kita tahu Amerika ini jauh lebih tua. Mantan presidennya jauh lebih banyak.
Itu di sepanjang karier presiden-presidennya itu baru ada 2 presiden yang melampaui 50% di akhir periode jabatannya, tingkat kepuasannya. Itu pun baru pada angka 66%, nggak sampai 70%. Sementara Jokowi beda, bahkan ketika perekonomian dunia dalam ancaman resesi, bahkan di tengah gempuran fitnah dari kaum sebelah, angka kepuasan rakyat, angka kepuasan publik itu masih di atas atau bahkan tembus, masih melimpah, tembus di atas 70% lebih. Bahkan di survei lain menyebut 80% lebih. Kayak gini kok dianggap lawan oleh Nasdem dan juga Anies. Jauh lah. Lalu ketika kelakuan Nasdem ini dihadiahi dengan penilaian buruk oleh publik, karena Nasdem mengutus Anies, mengecap Anies, membuat Anies seolah-olah lawannya Pak Jokowi, publik menurut saya, menurut keyakinan saya, publik marah, protes. Maka ditinggallah Nasdem, dihadiahi dengan sebuah hadiah menjelang tahun baru, yaitu terbukti dengan melorotnya suara Nasdem ke angka di bawah 4% survei. Baru deh kader-kadernya kelojotan. Seolah mereka berpikir ulang soal Anies antitesa Jokowi ini. Seolah mereka nggak punya strategi yang mumpuni soal jual nama Anies ini. Tapi tenang. Tenang saudara. Masih ada EF Saifullah Fatah. Kumaha damang Kang EF. Apa strategi berikutnya Kang? Mau jodohin Anies dengan Ganjar? Atau kembali ke selera awal? Mainkan kembali politisasi agama? Saking bingungnya cari solusi, saking nggak, sudah judek bahasa Jawanya, saking nggak ngerti lagi mau pakai solusi apa. Karena kesalahan strategi awal Nasdem tadi, bahwa Anies antitesa Jokowi ini, kemarin ada pernyataan dari kader terbaik Nasdem yang jadi menterinya Pak Jokowi, yaitu Sekjen Partai Nasdem Pak Joni Plate. Dia bilang, dia memastikan bahwa Partai Nasdem dan calon presiden yang diusung akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika menang di pemilu 2024 mendatang. Takut ya? Apakah publik terpengaruh dengan pernyataan cari selamat ini? Belum tentu. Karena hasil survei Nasdem ya tetap anjlok. Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Kabar Pak Surya Paloh sedang berobat. Ya kita doakan bersama, semoga beliau lekas pulih, lekas sembuh, lekas beraktivitas seperti biasa. Nah, balik ke soal blunder Partai Nasdem. Gara-gara dukung Anies sebagai baca presnya itu, kemudian orang berpikir, gimana kalau ternyata koalisi yang digadang-gadang bakal dikasih nama koalisi perubahan itu, yang sedianya berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS itu lantas gagal terbentuk. Bagaimana kalau koalisi 3 serangkai itu ternyata, karena sampai sekarang juga belum tahu kabarnya gimana, kalau ternyata gagal gimana? Dan kalau gagal tentunya bukan karena ada yang menggagalkan, tapi misalnya ya karena kualitas Anies yang tadi saya omongin tadi makin gak jelas sebagai bakal capres. Dan bisa jadi gagal sih menurut saya. Mungkin karena partai yang mau ikutan dukung Anies takut kena dampak negatif, kena pengaruh buruk seperti yang dialami oleh Nasdem. Siapa yang gak takut? Suara melorot, kadernya eksodus, jauh dari kekuasaan. Itu kan 3 mimpi buruk parpol di Indonesia. Kalau 3 hal itu terjadi seperti yang dialami oleh Nasdem saat ini, saya meyakini pasti partai politik manapun akan menjauh. Wah bisa gagal dong Anies jadi calon presiden ya. Jadi bakal calon aja gagal. Gimana mau mengolah kata di istana? Ya, elektabilitas Anies Baswedan sebagai kandidat capresnya Nasdem turun menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Penurunan ini diduga disebabkan karena naiknya angka approval rating. Approval rating itu tingkat kepuasan publik lah gitu ya terhadap Presiden Joko Widodo.
Pasti Nadem kesel banget nih lihat hasil ini nih. Nasdem pasti kesel banget lihat konten ini. Menurut hasil survei indikator politik Indonesia, ini awal Desember kemarin ya, elektabilitas Anies itu merosot sekitar 4% dibanding survei bulan sebelumnya. Saat itu tingkat elektoral Anies meningkat karena kepuasan terhadap Presiden Jokowi sempat turun sedikit. Tapi cuma saat itu aja. Hari-hari berikutnya seiring masyarakat makin paham dengan kelakuan Anies dan timnya, ditambah dengan tingkat kepuasan kinerja Pak Jokowi itu naik terus, situasi berbalik. Ya ini dinilai wajar ya, lantaran Anies ini dicitrakan sebagai antitesanya Pak Jokowi. Sehingga ketika tingkat kepuasan publik terhadap Presiden turun, elektabilitas Anies kabarnya naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Tahun 2023 yang merupakan tahun politik ini sudah mulai bergulir. Hari demi hari ke depan akan banyak perubahan. Tapi yang bikin kita optimis bahwa NKRI tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang salah seperti sebelum Pak Jokowi menjabat adalah bahwa masyarakat makin cerdas, makin kritis, dan mulai berkurang orang-orang yang disebut sebagai silent majority. Kalau yang waras ngalah, bisa jadi yang goblok dan jahat yang akan menguasai negeri ini. Saya Mas Jopray, aman kan?